Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal persiapan bahasa Inggris ya, TPI, BMN. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari grammar lesson untuk pengerjaan soal structure and written expression sama error recognition ya. Kali ini kita akan membahas tentang kata kerja yaitu verb. Nanti teman bisa gunakan untuk latihan soal, di pause dulu di depan, kemudian dicocokkan di belakang gitu ya untuk pembahasannya. Langsung saja teman, nomor satu, ini temanya adalah tentang subject and verb agreement ya. Jadi ini penting dan juga pasti diujikan ya, tentang kalau subjeknya tunggal, teman harus mencari verbnya juga tunggal ya. Tunggal ini ditandai dengan berakhiran s atau es gitu ya. She eats. Nah, tapi kalau we eat, itu bedanya subjek tunggal sama subjek jamak ya. Makanya kalau subjek jamak, teman, verbnya juga harus jamak, tidak perlu berakhiran s atau es. Nah, untuk to be biasanya adalah untuk tunggal berakhiran is sama was yang sering digunakan ya. Kalau jamak are sama were, itu to be untuk single dan plural begitu. Nah, tapi untuk soal TOEFL tidak segampang ini teman ya. Kadang intricate itu ya, untuk tricky. Kadang untuk subjeknya di depan, tapi setelah itu ada frase kata bendanya ya. Jadi atau frase kata sifatnya yang menjelaskan subjek itu gitu kan. Ini contohnya begini teman ya. The first bridge to be built with electric lights. Nah, ini dulu ya. Ini kan sebenarnya ada frase yang cukup panjang di situ kan. Tapi kan subjek utamanya kan ini the first bridge ini kan subjek utamanya ya. Nah, to be built with electric lights ini kan noun saja ya. Noun yang menjelaskan si first bridge ini tadi ya. Nah, ini frase yang menjelaskan si first bridge. Maka jawabannya adalah yang D teman ya. Teman kalau nggak hati-hati ini kan bener were kan merefer ke lights. Nah, ini kan bener. Ini kan jamak maka pakai pakai to be were. Ya, bukan teman ya. Ini harus hati-hati. Kalau teman menganggap seperti ini akan nggak ketemu jawabannya. Dulu ini mana jawabannya sehingga akan gambling. Nah, tapi teman kalau memahami ya mana subjeknya, mana noun phrase kemarin kan sudah saya jelaskan ya noun phrase, kemudian adverb phrase, kemudian apa lagi phrase-phrase yang lain yang menjelaskan si subjek ataupun objek. Maka sebenarnya ini kan the first bridge ini kan tunggal teman ini. The first bridge ini tunggal ya. Ini kan me-refer ke were-nya ini kurang tepat ya. Maka were ini harusnya diganti dengan was. Nah, karena were ini adalah to be atau verb yang merujuk kepada the first bridge, bukan to be built with electric lights. Meskipun ini ada lights. Jadi teman lights ini sebagai distraktornya aja nih, pengecoh ya, pengecoh supaya jawabannya nggak ketemu ya. Kalau teman menganggap lights ini adalah subjek yang merujuk ke to be were-nya ya. Begitu ya. The nggak ada masalah menunjukkan first bridge-nya to be built betul ya karena dibangun jadi pasif pakai be. Elektrik gak ada masalah memberikan kata sifat lights-nya jadi di were jawabannya. Nomor 2 teman, ini masih tentang subject and verb agreement ya. Jadi di sini juga cukup tricky. The seal, apalagi ada komanya ya. Like the sea lion and the walrus is a descendant of ancestor that once lived on the land. Ya. Jadi anjing laut ya. Seperti singa laut dan walrus ini beruang laut ya. Beruang laut is a descendant of ancestors that once lived on the land. Like gak ada masalah teman ya, karena seperti ya, seperti ini. Jadi anjing laut ini seperti singa laut, gak ada masalah. Is, nah is ini bener ya teman, merujuk ke the seal ya, karena yang di antara koma ini menjelaskan ya. Ini kan adjective phrase ya, adjective clause yang menjelaskan the seal. Jadi di sini is betul, gak ada masalah. Descendant. Ya, ini juga betul ya, karena ini pakai maka descendantnya tunggal ya, nggak pakai s. Of ancestor, jadi jawabannya pasti D. Nah, tapi apa kesalahannya di D ini? Nah, kesalahannya adalah, begini teman ya. Tadi ingat, kalau subjeknya tunggal, ini kan live ini merujuk ke siapa? Nah, ini ke descendant kan, is a descendant. Ini kan juga kata benda kan, nah, ini keturunan, artinya keturunan. Descendant keturunan of nenek moyang nih, ancestor itu nenek moyang that once lived. Nah, karena ini subjeknya adalah tunggal ya teman.
maka ini sebagai verb harusnya adalah pakai s ya, lives begini. Nah, jadi kesannya di sini teman ya. Jadi lives ini merujuknya ke descendant ya, bukan ke ancestornya. Ancestor ini kan sebagai frase saja ya. Nah, melihatnya di depannya ya, is a descendant of ancestor that once. Jadi that once live ini merujuk ke descendant. Jadi begitu ya untuk soal nomor 2. Jadi anjing laut sama dengan singa laut maupun beruang laut adalah keturunan dari nenek moyang yang hidup di daratan ya. Kadang-kadang hidup di daratan gitu. Nomor 3 teman, ini masih tentang subject and verb agreement. Jadi dibalik kadang ya, yang harusnya jamak jadi tunggal, yang tunggal jadi jamak begitu. Jadi portable fire extinguisher ini adalah pemadam api portable ya. Generally contains liquid carbon dioxide. Nah, ini kesalahannya teman ada di sini ya. Nah, portable nggak ada masalah ya, karena sifat memberikan sifat dari fire extinguisher. Di sini kesalahannya ada di contains, verbnya keliru teman ya. Ini kan jamak teman. Fire extinguisher-nya kan berbentuk jamak ya, karena mengandung S di sini ya. Makanya contains-nya harusnya tidak pakai S, contain saja. Nah, teman biasanya generally adverb ini kan bisa diletakkan di mana saja toh, bisa di antara subjek sama verb, nah dimanapun kan bisa. Maka ini sebenarnya sebagai pengecoh saja teman ya. Ini benar nih, generally ini benar karena ya menerangkan si contain sama si subjeknya ya. Biasanya ya pemadam api portable itu mengandung cairan karbon dioksida. Ini liquid bener ya, karena menjelaskan si karbon dioksida liquid, sifat ini liquid ya. Juga bisa noun juga, tapi ini benar untuk penempatannya ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, ketidakcocokan antara verb sama subjeknya. Nah, teman nanti yang pengen latihan lebih banyak lagi bisa mengunjungi maximaas.com, link ada di deskripsi. Teman bisa nanti buat akun dulu yang belum punya akun, atau login yang sudah punya akun nanti bisa mengakses di dashboard ada tryout combo 9 bahasa Inggris dan learning agility ya. Dapat 6 paket tryout bahasa Inggris sama 6 paket tryout learning agility dan dapat full pembahasan dan juga soal bisa di-download supaya bisa dikerjakan di mana saja. Dan nanti teman bisa dapat statistik ya pengerjaan, dan yang paling penting teman bisa mendapatkan promo yang banyak kalau pakai kode promo BRSN ya. Dari 140 menjadi 85.400, jadi nggak sampai 10.000 untuk tiap paket promonya ya. Jadi teman silakan yang pengen membeli paket hemat ya, ada paket 5, ada paket 4 ya, combo 5 combo 4 bisa pakai kode promo ber ASN 2024 ya, hanya beda 2024 saja untuk kode promonya ya. Silakan dicoba untuk promo ini untuk persiapan TPI bahasa Inggris. Teman-teman sekarang nomor 4 ya. Ini temanya berbeda dengan tadi. Kali ini adalah tenses agreement. Bagaimana soal ini sering didaskan ya, terutama untuk simple present, kemudian simple past sama present perfect ya. Teman sekarang sudah tahu bedanya ya. Kalau simple present ini kondisi yang selalu benar, yang bisa terjadi rutin, kondisi yang berkala ya, seperti ya atmosfer surrounds the earth ya. Kemudian matahari terbit dari timur gitu kan. Itu kan biasanya begitu ya. Kemudian teman kalau simple past ini kejadian yang terjadi pada waktu tertentu ya di masa lampau dan itu udah selesai gitu ya. They move to Phoenix, jadi dia pindah 5 tahun lalu ya dan udah selesai ya. Pindahnya udah selesai 5 tahun lalu. Kemudian juga present perfect ya, jadi kejadian yang dimulai masa lalu tapi sampai sekarang masih berlangsung ya. Atau kejadian di masa lalu yang waktunya nggak pasti gitu. Seperti ini ya. Graham telah bekerja di pabrik ini sejak tahun ini, tapi sampai sekarang masih bekerja intinya ya. Atau juga dia telah menjadi dokter selama beberapa tahun, selama setahun gitu ya. Nah, sekarang masih jadi dokter atau enggak? Tapi kan kita nggak pasti ya. Tapi intinya start dulu, sekarang masih terjadi gitu. Nah, teman, makanya teman harus memahami konteks kalimatnya. Itu sebuah fakta ya, kondisi yang selalu benar atau kejadian yang sudah berlalu atau masih berlalu. Nah, teman cek. Also, some people find pets terrifying. They are actually beneficial because they eat harmful insect. Ini kan fakta teman ya. Karena meskipun banyak orang ya takut kepada apa ini? Takut kepada kelelawar ya. Tapi mereka itu sebenarnya menguntungkan ya. Beneficial ini menguntungkan karena mereka memakan harmful ini berbahaya ya. Serangga yang berbahaya.
Maka teman find betul ya karena merefer ke people. Nah ini subject verb agreement kan. Jamak maka nggak pakai s, betul untuk find. Kemudian they are ya, they juga benar, are-nya juga merujuk ke they, nggak ada masalah. Subject verb agreement-nya benar. Actually beneficial because ini juga benar because karena diikuti oleh frase klausa ya kan. Nah, they eat frase lengkap ya. Nah, kemarin sudah kita bahas. Kalau because of baru salah ya. Kalau ini because they ate harmful insect bener. Nah, kesalahannya berarti ada di D, teman-teman. Tapi apa kesalahannya? Nah, karena ini adalah sebuah fakta ya, kondisi yang selalu benar, maka nggak cocok kalau pakai verb 2 atau past tense nggak cocok. Maka ini harusnya they eat, teman-teman ya. Nah, simple present tense untuk fakta ini. Nah, jadi begitu ya. Untuk soal-soal ini perlu kita memahami konteks soalnya juga untuk soal-soal TOEFL ya. Lanjut, teman, masih tentang tenses agreement ya. Jadi di sini temanya masih sama. The first bicycle race on record in the US taken place. Nah, ini ada kata kunci in, teman ya. Jadi ada tahun. Jadi di sini kan intinya ya balap sepeda ya. Balap sepeda pertama kali ditemukan atau direkam ya di US pada tahun ini. Nah, berarti kan kejadian itu penemuan itu kan pada tahun ini saja, ya kan? Berarti sudah selesai penemuan itu. Maka ini temanya adalah simple past tense, teman ya. Nah, the first nggak ada masalah ya karena pertama kali ya. The first on record nggak ada masalah ya. On record yang ditemui yang dicatat gitu. Nah, kesannya ada di C, teman ya, bukan taken place ya. Taken ini kan verb 3. Ya, ini kan verb 3 harus ini verb 3 ya. Ini nggak cocok kalau ditaruh di sini ya. Harus pakai present perfect ya, verb 3-nya. Ya has taken place atau had taken place, tapi kan karena temanya simple past tense maka ini cocoknya bukan taken tapi took ya, ini sebagai verb 2, teman. Nah, took place ini kan karena kan simple past tense ini menggunakan verb 2, teman ya, ini verb 2 semuanya ini. Kalau present perfect tense baru pakai verb 3. Nah, kadang kan ada verb 2 dan verb 3 yang sama seperti move tapi ada yang beda ya. Take, took verb 2, taken verb 3. Jadi ada take verb 1, kemudian ada took, verb 2, ada taken. Nah, jadi begitu ya. Konteks kalimat dipahami, kemudian cek untuk tenses-nya, tenses agreement-nya. Kemudian teman nomor 6 ya. Personal taxes for Americans rose sharply since. Nah, di sini teman untuk kata kunci ada since. Ini kan sejak ya. Nah, sejak. Berarti start dari tahun ini dan sampai sekarang masih terjadi begitu kan. Nah, maka bukan simple present, bukan simple past ya. Berarti jatuhnya adalah present perfect ya. Nah, teman, makanya kesalahannya ada pasti di subject and verb agreement-nya. Personal nggak ada masalah ya. Personal ini menunjukkan kata sifat taxes. For nggak ada masalah untuk kemudian rose sharply. Nah, makanya di sini teman kesalahan di C ya. Apa kesalahan teman? Ini kan simple past tense. Harusnya adalah present perfect tense karena ada since. Maka kalau mau kita ubah teman ya personal taxes ya karena di sini adalah subjeknya personal taxes jamak, maka di sini adalah have ya teman. Have risen. Sharply since. Tapi nggak ada masalah ya karena menunjukkan adverbnya have risen. Meningkat dengan drastis, dengan tajam ya sejak ini. Jadi teman ini ya untuk kesalahannya adalah yang harusnya present perfect tense tapi adalah ditulis simple past tense. Nah, jadi teman ini rise ya, rise verb 2-nya adalah rose, verb 3-nya adalah risen sama tadi ya, take, took, taken. Nah, ini teman dibiasakan untuk kosakata yang berubah-ubah gitu ya untuk verb 1, 2 dan 3-nya. Nomor 7 teman, ini temanya sedikit berbeda. Jadi teman untuk subject verb agreement yang ada model auxiliary ya harus diikuti oleh simple form. Ini saya kira sudah sangat terbiasa teman. Might harus ada verb 1 ya, must, no verb 1, can verb 1, remember, could verb 1, should verb 1, may verb 1. Maka teman ini jelas the Michigan Dunes located on. Nah ini kan sebenarnya reduce clause ya teman, nggak ada masalah reduce. Kan aslinya which ya, which is located ya, tapi dihilangkan located on Lake Michigan. Jadi ini benar ya, pasif. Michigan's eastern shore. Jadi masalah eastern ini menunjukkan sifat dari shore ya, letaknya di timur dari pesisir. Nah ini may to reach sebenarnya. Nah nggak usah pakai to kalau ada model
salary May ya. Jadi clear, nggak usah pakai to, may reach hate itu aja ya. Jadi ini Michigan Dunes terletak di Michigan pesisir timur ya, dapat mencapai ketinggian sampai 200 kaki ya gitu. Hate juga benar ya. Hate ini kan kata benda ya, noun. Kalau hate ya itu baru kata kerja ya. Jadi ada hate kata kerja, ada hate. Jadi untuk hate ini adalah kata kerja atau hate adalah kata benda, ketinggian gitu. Nomor 8 teman, in colonial times flag and wool required months of preparation before they could be dyed and spin into cloth. Jadi teman ini pembahasan tentang past participle ya. Jadi bentuk kalau ada teman konteks kalimat pasif ya, teman pahami konteks kalimat pasif, maka kata kerjanya harus participle ya atau bentuk ketiga ya. Is worn, is being considered, were told, has been shown, has been promised, will have been missed, will have been lost, may have been cancelled. Maka teman-teman ini konteksnya kan pasif ya. In colonial times ini gak ada masalah. Pada zaman dulu flags ini adalah jerami ya teman. Kalau diartikan. Dan wool required gak ada masalah. Membutuhkan ya pasif. Months karena pada zaman dulu maka ini pakai verb 2 ya. Required benar. Months of preparation before they could be. Nah ini kan ada could be. Nah ini benar sudah benar died. Participle ya. Pakai verb participle ya, verb 2 ya atau verb 3 sama aja. Jadi juga nah ini kita di D teman ya. Ini harusnya bukan spin tapi adalah spin. Nah, pakai ed ya participle karena di sini konteks kalimatnya adalah pasif teman ya. Could be ya. Jadi dapat died ini adalah diwarnai ya teman. Nah, diwarnai kalau di spin itu diputer ya, itu atau diubah menjadi pakaian. Jadi meskipun di depan aktif teman ya, flex enable required months of preparation, tapi di sini kan ada frase lain yang menunjukkan ini adalah pasif. They could be dyed and spin. Jadi kalau pasif, konteks pasif semuanya harus pakai past participle ya, ed gitu. Oke, gitu ya untuk soal nomor 8, kemudian nomor 9 teman. The popularity of recreational vehicles has been grown. Nah, tapi kalau konteks kalimat itu aktif teman ya, bentuk ing ya harus digunakan untuk bentuk progresif atau aktif ya. Dari kata kerja seperti is sleeping, was working, has been writing, had been painting, should have been wearing, and will be waiting. Jadi teman untuk menentukan ya maka cek dulu konteks kalimatnya. The popularity gak ada masalah, the-nya benar of recreational vehicle karena berakhiran l ya maka ini kata sifat yang menyifati vehicle gak ada masalah. Teman ini kan konteks kalimatnya aktif ya jadi berkembang ya popularitas dari kendaraan wisata ini kan berkembang. Nah, maka ini nggak tepat kalau pakai ground. Ground ini kan verb 3 ya. Ini menjadi pasif konteksnya ya. Popularitas dari kendaraan wisata dikembang ya over the last few decades. Jadi nggak cocok ya untuk kalimatnya. Kalau ini sebenarnya bisa dipasifkan tapi harus ada by. By siapa? Tapi ini kan nggak ada by-nya. Maka over the last few cocoknya adalah kalimat progresif atau aktif. Maka ini harusnya has been growing teman ya. Has been growing ya. Growing over the last few decades. Few nggak ada masalah karena menjelaskan decades dan bisa untuk kalimat yang jamak ya teman, decades gitu. Jadi teman sebenarnya itu ya. Jadi penggunaan ing sama earth sama ed ya. Progresif sama pasif, teman harus paham konteksnya dan supaya bisa menggunakan pakai ing atau pakai ed gitu ya. Nomor terakhir teman, silakan buat PR ini dari konsep yang di atas mana yang tepat, apakah rhythmic, apakah economic, apakah are, apakah refer to ya. Dengan konteks kalimat seperti ini, silakan tulis di kolom komentar mana yang keliru dan alasannya sehingga teman bisa latihan lebih banyak lagi gitu kan. Jadi kita untuk video selanjutnya bisa grammar maupun yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.